Saya agama Kristen, Kalampak 2. Perkenalkan, nama saya Mardiana Weni Gumang, NIM saya 71 2023 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gnostik terhadap kekristenan. Kita masuk dalam sejarahnya. Pada abad yang kedua, gnostik Kristen mulai dipengaruhi sangat kuat dan mereka mulai membuat suatu kelompok, dan dari kelompok itu mereka dikucilkan oleh pimpinan gereja. Dari situlah timbullah apa sih itu gnostik? Gnostik adalah suatu hikmat atau pengetahuan. Jadi dari situ mereka belajar mencari hikmat itu dengan sangat giat, sehingga dari situlah timbullah ajaran-ajaran tentang gnostik itu. Kita masuk dalam ajaran-ajaran gnostik. Ajaran-ajaran gnostik itu ada 3. Yang pertama, mereka percaya bahwa Allah yang tertinggi itu adalah Allah itu roh sendiri. Yang kedua, dunia diciptakan oleh seorang Demiurgos, yang artinya pencipta dunia ini atau dikenal dalam perjanjian lama. Yang ketiga, ajaran dotisme. Ajaran dotisme ini menghidupi banyak orang atau mengandung sebagian kecil roh Allah itu. Dari situlah mereka mulai mengejar apa itu hikmat itu sendiri, dan mereka mulai mencari dan mengetahui dan memperdalamkan hikmat mereka. Jadi, menurut pemahamannya, gereja mulai percaya bahwa Allah yang menciptakan dunia ini, dan mereka berpegang pada perjanjian lama itu. Jadi, mereka telah percaya bahwa bukan Demiurgos yang menciptakan dunia ini, tetapi Allah Bapa Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, kesalahan yang manusia buat adalah kesalahan mereka sendiri. Dari situlah mereka dibebaskan oleh pembebasan oleh Yesus Kristus disalibkan di kayu salib, dan mujizat yang diberikan Tuhan kepada mereka yang membuat mereka bebas dari ajaran gnostik itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Billy Umbupati Nomleni dengan NIM 71 2023 097. Yang berikut kritik terhadap gereja resmi. Dalam kritik terhadap gereja resmi ini, ada satu tokoh yang bernama Marcion, yang dimana ia menyebarkan kemana-mana di dalam gereja pandangannya yang baru tentang Injil. Proses penyebarannya ini sangat berjalan dengan cepat, sehingga ia sempat membangun suatu gereja yang dimana gereja itu berkembang dengan sangat cepat, sehingga gereja itu hampir sama besarnya dengan gereja Katolik. Pada abad yang kelima, gerejanya itu berangsur-angsur lenyap karena adanya perlawanan dari negara yang menginginkan hanya satu gereja Kristen saja. Jadi tokoh Marcion ini dipengaruhi juga oleh gnostik, yang dimana membedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, seperti Allah Khalif dan Allah Penyelamat. Baik, perkenalkan, nama saya Ultin Nisang dengan NIM 71 2023 224. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu kritik terhadap gereja resmi. Saya akan menjelaskan di bagian B tentang serangan dari pihak Montanisme. Selain serangan dari pihak gnostik dan Marcion, di sini juga ada serangan dari pihak Montanisme. Montanisme adalah sebuah pergerakan rohani yang timbul di Asia Kecil pada tahun 160. Tujuan mereka melakukan gerakan tersebut karena mereka merasa kecewa terhadap Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak bekerja dengan ajaib dan hebat lagi seperti gereja dahulu. Lalu bangunlah Montanus bersama-sama dengan 2 nabia, yaitu yang bernama Priscilia dan Maximilia. Mereka berkata-kata dengan bahasa roh seperti orang tersadarkan diri, bagaikan orang yang sudah mati. Mula-mula gereja sangat sukar mencari penggantinya karena dengan sketsa Montanus.
Lalu bangunlah Montano bersama-sama dengan dua orang nabiya, yaitu Maximilian dan Priscilla. Mereka berkata-kata dengan bahasa roh, bagaikan orang tersayang dari diri, bagaikan orang yang sudah mati. Mula-mula gereja sukar mencari pendirinya karena ajaran tersebut. Lalu pada waktu itu untuk pertama kalinya sidang usuk-usuk dilakukan atau disebut dengan sidang sinode. Mereka merunding baik buruknya ajaran tersebut. Setelah mereka merunding, banyak uskup-uskup yang menolak karena mereka menganggap bahwa ajaran Montanus itu adalah ajaran yang sesat. Oke, perkenalkan, nama saya Hetina Huai dengan NIM 71-2023-193. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 mengenai senjata-senjata gereja. Yang pertama mengenai kemenangan gereja. Kemenangan gereja ini terjadi di antara tahun 150 dan 200 Masehi. Kemenangan yang dialami oleh gereja ini karena gereja mampu dan sanggup untuk melawan berbagai ajaran-ajaran dan sekte-sekte kepercayaan dari agama-agama timur maupun dari pandangan-pandangan filsafat pada zaman itu. Dan dalam berbagai pergumulan ini ada beberapa senjata yang dipergunakan senjata dalam menguatkan ajarannya. Yang pertama yaitu kanon, yang kedua yaitu pengakuan iman, dan yang ketiga itu jabatan rasul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kanon. Ya, di sini pengertian kanon sendiri yaitu suatu kaidah atau aturan mengenai suatu kepercayaan. Ya, dan di sini gereja memakai kanon dari Alkitab Perjanjian Baru yang diakui sah di samping Alkitab Perjanjian Lama. Ya, dalam kanon ini, jadi gereja melawan segala bentuk kepercayaan dari sekte-sekte sesat ini dengan cara membuat sebuah kanon yang dimana kanon ini yaitu berdasarkan pada Kitab Perjanjian Baru dan juga pada Kitab Perjanjian Lama, dimana dari ajaran-ajaran kitab-kitab ini bisa memperkuat alasan gereja dalam menghadapi berbagai pandangan-pandangan kafir yang seperti ajaran-ajaran dari aliran-aliran dan sekte-sekte ini. Penetapan kanon ini sendiri lebih penting karena dalam kanon ini gereja dapat membuktikan cerita yang benar tentang Tuhannya dan dapat menjawab segala bentuk ancaman dan ajaran-ajaran dari berbagai aliran kepercayaan yang lain pada zaman itu. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia Francina Nadek, NIM 71-2023-014. Selain dari kanon, yaitu gereja juga membutuhkan senjata-senjata lain seperti pengakuan iman untuk melawan sekta-sekta karena tidak cukup kitab satu saja yang dipakai nama seorang rasul. Oleh sebab itu, gereja memerlukan suatu kepercayaan yang menjadi pegangan jemaat. Dan sebelum tahun 200, pengakuan itu sudah dipakai di jemaat di Roma sebagai pengakuan yang sudah dibaptis. Contohnya, pengakuan bahwa Allah adalah Khalik langit dan bumi yang memiliki hubungan erat, maka adanya pengakuan iman rasuli atau apostolikum. Dan menurut bahasa Latin, credo yang artinya aku percaya, maka credo itu dipakai oleh kebanyakan anggota jemaat seperti normalisme. Tetapi pengakuan rasuli bukan saja menjadi senjata gereja, melainkan menjadi kumpulan iman Kristus bagi segala abad. Senjata yang terakhir yaitu pewarisan jabatan rasuli adalah gereja menunjukkan jemaat kepada uskup, yang dimana uskup adalah seorang pelayan yang memegang penuh sakramen tabisan dan bertanggung jawab mengatur dan memiliki gereja. Dengan begitu, uskup dipercayai menerima kuasa yang sama besar dengan kanon atau Alkitab. Perkenalkan, nama saya Christine Sophia Tamonok, NIM 71-2023-209. Bab yang akan saya bahas yaitu bab 9 tentang gereja Katolik yang lama. Istilah gereja Katolik yang lama berawal mula dari kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari gereja Katolik Roma terkait doktrin tertentu, yang utamanya terkait dengan otoritas kepausan. Gereja-gereja tersebut berada dalam komuni penuh dengan tata suci di Roma. Terkait serikat gereja Katolik Lama, Utrecht,
berada dalam komuni penuh dengan komuni Anglikan, dengan anggota Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Istilah Katolik Lama pertama kali digunakan pada tahun 1853 untuk mendeskripsikan para anggota Tata Utrecht yang tidak disahkan otoritas kepausan. Kemudian, umat Katolik yang tidak setuju dengan doktrin infabilitas yang dibuat oleh Konsili Vatikan pertama pada tahun 1870 tidak memiliki uskup dan bergabung dengan Utrecht untuk membentuk Serikat Utrecht. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Kristianto Hawo dengan NIM 712023051. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang merupakan lanjutan dari materi Ayu. Yang pertama, oleh karena Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama dari satu minggu, maka jemaat Kristen memakai hari Minggu sebagai ibadah. Nah, itu teman-teman sudah pasti bisa mengerti, yaitu jemaat Kristen memakai hari kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai patokan untuk awal ibadah mereka. Terus yang kedua, pandangan kafir menguasai perjamuan. Nah, pandangan kafir yang dimaksud itu adalah pandangan logis yang dimana berisi tentang pertanyaan apa itu esensi dari perjamuan, apa itu fungsi perjamuan bagi jemaat. Nah, pertanyaan-pertanyaan logis tersebut menimbulkan perpecahan atau masalah di masyarakat yang pada akhirnya masalah tersebut dipecahkan di Barat. Barat di sini adalah Roma Barat. Nah, bagaimana Roma Barat menyelesaikan masalah tersebut dengan sebuah sidang yang dimana sidang tersebut berisi petinggi-petinggi agama Kristen Katolik, yaitu uskup-uskup dan para bawahannya. Di situ mereka merumuskan masalah tersebut dan mencari solusinya. Lalu yang kedua adalah Cyprianus yang mencerminkan semangat Barat roh Roma. Nah, alasan kenapa dibilangnya Cyprianus mencerminkan semangat Barat roh Roma karena di situ Cyprianus ini sempat ditekan oleh seorang uskup bernama Stefanus yang ingin memaksakan pendapatnya kepada uskup-uskup lain dan membuat mereka para uskup yang lain itu mematuhi kehendaknya. Nah, di sini Cyprianus ini tidak mau karena dia sendiri mengikuti pandangan gereja Roma Barat yang dimana Roma Barat itu menganggap bahwa semua uskup itu setara. Karena itu dikatakan bahwa Cyprianus itu mencerminkan semangat roh Roma Barat. Terus yang kedua adalah Hippolytus. Nah, Hippolytus ini adalah seorang presbiter gereja pada awal abad ketiga. Dia melayani pada pemerintahan Paus Zephyrinus. Nah, dia di sini berkonflik dengan Paus Zephyrinus dan mayoritas gereja Roma karena waktu terutama yang pada masalah kristologis yang telah menyebabkan beberapa pendapat yang kemudian telah membuat perpecahan di gereja Roma. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Monica Angelina Christine, NIM 71-2019-171. Saya mau menjelaskan tentang teologi gereja lama. Teologi gereja lama ini dipengaruhi oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah golongan apologet. Secara sederhana kita bisa menyebut golongan apologet adalah orang-orang yang berpendidikan. Yang kemudian mereka membuat satu pemikiran teologi yang mereka sendiri, yang mana mereka memandang bahwa Allah itu telah menciptakan firman atau logos yang kemudian turun menjadi manusia dalam rupa Yesus. Tetapi kemudian golongan apologet ini juga memiliki pandangan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas untuk apakah dia mau merespon kehadiran Kristus atau manusia mau merespon godaan setan. Itu untuk yang tokoh yang pertama. Nah, setelah pemikiran golongan apologet ini berkembang begitu, kemudian muncullah Irenaeus. Dia adalah seorang uskup yang kemudian pemikirannya sedikit mengkritik dari pemikiran golongan apologet dengan dia mengatakan bahwa logos atau Kristus itu adalah Adam yang kedua. Dia melihat bahwa Adam itu sebenarnya adalah ciptaan yang hidup baka, tetapi karena masuk ke dalam dosa, kemudian manusia menjadi bersifat fana. Selanjutnya muncullah tokoh yang ketiga, yaitu Tertullianus, yang ini juga sedikit mendukung dari pandangan golongan apologet.
sehingga sedikit mengkritik dari pandangan Irenaeus dengan mengatakan bahwa Logos itu ciptaan Allah, sehingga Logos itu memiliki hakikat yang lebih rendah dibandingkan Allah. Kemudian setelah Tertullianus muncullah Clemens dari Alexandria yang dia merupakan seorang ahli teologi. Dia mengatakan dia berusaha untuk mencoba menggabungkan antara filsafat atau ilmu pengetahuan dengan Alkitab, sehingga dia berpendapat bahwa tidak ada salahnya untuk kita juga mempertimbangkan pemikiran-pemikiran filsafat dalam kita melihat fenomena-fenomena di dalam Alkitab. Yang kemudian Clemens ini memiliki seorang murid, yaitu murid yang sangat terkenal bernama Origenes. Dia memiliki satu teologi yang sangat indah, bisa dibilang sangat indah karena ajaran Origenes ini sempat sangat tenar dan juga dihidupi oleh beberapa orang, dipercaya oleh beberapa orang, tetapi kemudian pada akhirnya Origenes harus meninggal karena tantangan orang Kristen pada masa itu, sehingga dia termasuk di dalam orang-orang yang tersiksa, sehingga dia harus mengakhiri hidupnya. Dan setelah itu kemudian bapak-bapak gereja mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Origenes, pemikiran Origenes itu tidak sejalan dengan Injil. Terima kasih. Terima kasih or seeking. Tuhan Yesus memberkati.